dapat diartikan dari kata dasarnya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi suatu transaksi melalui pencatatan, peringkasan, penggolongan, penganalisaan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diperuntukkan untuk seluruh umat Islam untuk menjadi pedoman di dalam setiap aktivitas di dunia. Jadi, akuntansi syariah merupakan sebuah proses atau praktik akuntansi yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga akuntansi syariah ini merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan pelaporan dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi yang berdasarkan pada hukum syariah atau prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah perkembangan akuntansi syariah. Nah, perkembangan akuntansi syariah ini dimulai pada masa Rasulullah yang mana mulai mendirikan Baitul Mal yang memiliki 42 pegawai yang digaji. Nah, pada masa ini akuntansi syariah belum sempurna terbentuk karena baru dalam tahap menyiapkan personalnya. Setelah itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mana masih melanjutkan sistem dari Rasulullah. Pada masa pemerintahan ini belum ada diterapkan pelaporan atau penerimaan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, audit telah dipraktikkan dalam akuntansi syariah serta dibentuk unit khusus yang diberi nama Ad-Diwan, yakni berasal dari kata dawana atau berarti tulisan. Nah, di zaman ini diadakan pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, yang mana masih melanjutkan sistem yang digunakan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah pemerintahan Ali bin Abi Thalib, di mana sistem administrasi ini mengalami surplus atau keuntungan. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Bani Umayyah, yang dimana sudah ada bukti penerimaan dan pengeluaran praktik transaksi pengenalan catatan register atau pendaftarnya yang terjilid dengan rapi dan tersimpan. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni ada laporan akuntansi di mana sudah ada laporan pengeluaran dan pendapatan yang digunakan untuk apa saja, yang mana sebelumnya belum ada dan sistem pembukuannya telah digunakan buku besar. Selanjutnya adalah sejarah berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia. Akuntansi syariah mulai muncul di Indonesia pada tahun 1960-an, mengadopsi perkembangan akuntansi yang ada di negara Italia. Selanjutnya, akuntansi syariah mulai berkembang di Indonesia tidak lepas dari munculnya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 yang secara resmi beroperasi pada tahun 1992. Selanjutnya, pada tahun 2008, banyak bank konvensional yang multi membuka bank berbasis syariah seperti Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Dan terakhir, pada tahun 2010 terbentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN yang mengawasi dan mengatur segala aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah ini ada 3, yaitu yang pertama, prinsip pertanggungjawaban atau accountability, yaitu pertanggungjawaban apa yang telah dipindahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Prinsip ini harus dilakukan setiap individu yang di dalamnya terlibat praktik bisnis. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Pada surat Al-Baqarah ayat 292 terdapat kata akil yang mana pada konteks akuntansi menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Kegiatan akuntansi ini akan berjalan dengan baik apabila dilandasi dengan prinsip kebenaran. Selain prinsip-prinsip akuntansi syariah, saya juga akan membahas mengenai prinsip dari akuntansi konvensional. Prinsip akuntansi konvensional itu ada 4, yaitu yang pertama prinsip pengungkapan penuh atau the full disclosure principles. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Yang kedua adalah prinsip objektif. Kegunaan informasi keuangan dapat tergantung pada kemampuan dapat dipercayai
prosedur pengukuran yang digunakan. Yang ketiga adalah prinsip materi atau the materiality principle. Akuntansi hanya melaporkan yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi berpendapat bahwa segala kejadian ekonomi serupa harus dicatat dan dilaporkan menurut cara yang konsisten dari periode ke periode. Selanjutnya adalah perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Dalam perbedaan ini, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dibagi dalam beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kriteria dasar hukum, di mana akuntansi syariah itu menggunakan hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional itu dari hukum bisnis modern. Lalu kriteria dasar tindakan, di mana akuntansi syariah itu menggunakan keberadaan hukum Allah atau keagamaan. Sedangkan untuk konvensional menggunakan rasionalisme ekonomis atau sekuler. Selanjutnya itu kriteria tujuan, di mana akuntansi syariah ini memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional ini memaksimalisasi keuntungan dari bisnis. Selanjutnya kriteria orientasi, di mana akuntansi syariah ini lebih kemasyarakatan, sedangkan konvensional itu lebih individual atau kepada pemilik. Kemudian yang terakhir adalah kriteria tahapan operasional. Akuntansi syariah dibatasi dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan-ketentuan syariah. Sedangkan kalau akuntansi konvensional ini tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomisnya.